Sidang perdana Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah berjalan secara online atau daring. Sidang secara daring yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 12 Juni 2023 kemarin ditunda. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menetapkan penundaan sidang lantaran Lukas NMB mengaku sakit. Lukas disebut tak bisa mengikuti sidang lebih lanjut. Hakim Rianto sempat bertanya terkait keadaan Lukas dan memastikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Lukas NMB pun mengaku sakit. Jawaban pelan Gubernur Papua yang disampaikan secara daring dari Gedung Merah Putih KPK tersebut tak terdengar jelas di ruang sidang Prof. Hatta Ali, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Ketua Tim Penasihat Hukum Lukas NMB Petrus Palapationa yang turut mendampinginya dari rutan KPK pun membantu memperjelas jawaban tersebut. Hakim pun mempertegas pengakuan Lukas apakah dalam kondisi sakit masih bisa mengikuti persidangan. Lukas pun menjawab bahwa dirinya tak bisa lagi mengikuti jalannya persidangan. Ketua Majelis Hakim pun mempertanyakan alasan jaksa KPK tak menghadirkan Lukas NMB ke ruang sidang. Ia sekaligus mengkonfirmasi kondisi sakit yang diakui oleh Gubernur Papua tersebut. Atas pertanyaan itu, jaksa KPK pun meminta waktu untuk berkoordinasi dengan dokter di KPK yang berjaga selama 24 jam. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini keadaan Lukas NMB. Dalam kesempatan itu, Hakim Rianto kembali mengkonfirmasi kepada Lukas NMB perihal kondisinya untuk mengikuti sidang tersebut. Lukas NMB sempat menjawab pertanyaan dari Ketua Majelis Hakim. Namun jawaban yang terlontar tak bisa terdengar secara jelas dari PN Tipikor. Hakim Rianto pun meminta Petrus Bala untuk memperjelas jawaban Gubernur Papua itu. Petrus menuturkan bahwa Lukas bisa mengikuti persidangan. Atas jawaban lain tersebut, Hakim Rianto pun bingung. Pasalnya di awal persidangan Lukas NMB mengaku tengah sakit dan tak bisa mengikuti persidangan tersebut. Pendengar jawaban itu, Hakim Rianto kemudian meminta tim penasihat hukum untuk mempertegas jawabannya. Lukas pun menjawab bahwa ia bisa mengikuti sidang selanjutnya, namun Gubernur Papua itu meminta dihadirkan secara langsung di PN Tipikor Jakarta. Jaksa KPK lantas menjelaskan bahwa tak hadirnya Lukas NMB di ruang sidang semata-mata demi efektivitas sidang. Apalagi Gubernur nonaktif Papua ketika beraktivitas menggunakan kursi roda. Oleh sebab itu, Lukas NMB tak dihadirkan secara langsung ke pengadilan. Namun niat jaksa KPK itu ditolak oleh Lukas NMB yang menginginkan sidang secara langsung di pengadilan. Bahkan ia menolak untuk mengikuti sidang online tersebut. Atas penjelasan jaksa KPK, Hakim Rianto pun menjelaskan tak ada yang salah dengan metode sidang secara online. Apalagi jika metode tersebut dilakukan terkait persoalan keamanan. Sebab dalam peraturan Mahkamah Agung MA nomor 4 tahun 2020, pelaksanaan sidang pidana telah dimungkinkan untuk digelar secara elektronik. Namun demikian, pelaksanaan sidang tersebut kembali melihat situasi dan kondisi yang dinilai oleh majelis hakim. Oleh sebab itu, hakim pun meminta penegasan dari jaksa KPK mengenai metode sidang terhadap perkara yang menjerat Lukas NMB. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.